Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihim. Dan jaiz dalam haknya para nabi alaihi wassalatu wassalam ma huwa minal a'rad al-basyariyah. Ma perkara huwa yang dia itu minal a'rad al-basyariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan, allati la tu'addi ila naqsin, yang tidak sampai kepada cacat, fi maratibihim, di dalam martabat para anbiya al-aliyati, yang mulia, kal maradi, seperti sakit, wa nahwi, disebutkan seumur sakit. La yu'addi ila naqsin ini masuk juga baladah, yang sebaliknya fatonah itu, karena baladah ini termasuk nakes, ya kan? Jadi kenapa tidak disebutkan fatonah? Karena ini juga sudah masuk dalam ma la yu'addi ila naqs itu. Ilam, ketahuilah anna Rasulullah, bahwasanya Rasul huwa insanun, adalah manusia, ba'athahu, yang telah mengutusnya Allah Ta'ala kepada makhluk, liyubalighahum, agar dia menyampaikan kepada makhluk, ma ukhya ilaihi, perkara yang diwahyukan kepada Rasul itu. Wa qad yukhassu, dan terkadangan Rasul itu dikhususkan, istilah Rasul itu kadang-kadang dikhususkan, biman, dengan orang lahu yang baginya kitabun, kitab, au syariatun, atau syariat, au nashun, atau nasah li ba'di ahkami syariat sabiqah, kepada sebagian hukum-hukum syariat yang telah terdahulu. Jadi Rasul itu adalah manusia yang dikirim oleh Allah untuk menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Kadang-kadang yang dimaksud Rasul itu adalah hanya yang punya kitab, ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, atau yang punya syariat tersendiri, atau punya nasah terhadap sebagian hukum syariat yang terdahulu. Ini sesuai dengan yang disebutkan Syahruri itu. Wa hadzal ba'tsu, kebangkitan ini, wa hadzal ba'tsu, pengiriman Rasul ini, minal jaizati, adalah termasuk perkara-perkara yang jaiz inda ahli sunnati, min ahli sunnah. Wa ujabadhum, dan telah mewajibkannya al mu'tazilatu, orang mu'tazilah, ala asli mal fasid, sebab dasar mereka yang rusak, fi mujubi mura'atis salahi wal aslah, di dalam wajibnya menjaga kebaikan dan yang terbaik. Jadi orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan itu wajib mura'atus salah wal aslah, mesti dia menjaga kebaikan dan yang terbaik, dia harus berbuat yang terbaik. Sehingga karena itu mereka mengatakan bahwa mengutus para Rasul itu wajib bagi Tuhan, karena itu adalah yang terbaik. Tapi indah ahli sunnah tidak. Tuhan itu ya fa'alul lima yurid, berbuat apa yang Allah mau. Mau jadikan baik, mau jadikan buruk, itu adalah bukan suatu perkara yang mesti, itu terserah Allah. Maka Imam Al-Asy'ari pernah berdebat dengan
gurunya, yang gurunya ini tokoh Mu'tazilah. Debatnya gimana? Imam Asy'ari mengatakan, bagaimana pendapat kamu mengenai orang iman, mengenai orang kafir, mengenai anak-anak, kalau mereka tuh mati itu bagaimana pendapat kamu? Orang iman, orang kafir, anak-anak. Maka dijawab oleh Jabai, gurunya namanya Al-Jabai, orang mukmin dalam derajat di surga, orang kafir dalam azab neraka selama-lamanya. Anak-anak dimaafkan, tidak disiksa, dan jika tidak dimasukkan surga, katanya Jabai. Maka Imam Asy'ari mengatakan, kalau seumpama anak kecil itu usul, hai Tuhan, kenapa saya tidak dipanjangkan umurnya sehingga saya sampai dewasa beriman sehingga saya bisa mendapatkan derajat yang mulia di surga? Kira-kira Tuhan menjawab bagaimana? Maka Tuhan akan menjawab, kata Jabai, anak kecil, itu saya sudah mempertimbangkan kebaikan untuk kamu. Saya tahu kalau kamu itu dewasa nanti nakal, jadi kafir, malah ke neraka selamanya. Maka kamu saya matikan waktu kecil, katanya Jabai. Maka ketika dengar dialog ini, orang kafir usul, hai Tuhan, kenapa saya tidak dimatikan waktu kecil saja sehingga saya itu tidak sampai di neraka seperti ini? Maka Jabai langsung diam, nggak bisa jawab. Ayo, kalau kamu punya pendapat Tuhan harus berbuat yang terbaik itu loh, bukankah yang terbaik bagi orang kafir itu jangan sampai dewasa, atau nggak usah diciptakan saja yang terbaik? Maka pemikiran bahwa Tuhan harus berbuat yang terbaik itu pemikiran nggak benar. Tuhan ya Tuhan, berbuat apa yang dia mau, nggak bisa dibatasi oleh siapa saja. Paham maksudnya perdebatan ini? Ini termasuk usulnya orang Mu'tazilah, bahwa Tuhan itu mesti berbuat yang terbaik. Tapi kalau orang Ahlu Sunnah tidak, Tuhan itu berbuat apa yang dia mau. Itu Mu'tazilah itu maunya juga mau memuliakan Tuhan maksudnya, tapi dengan cara yang keliru. Dan langsung bertentangan dengan Quran. Quran mengatakan fa'alun lima yurid, berbuat apa yang Allah mau, bukan fa'alun lil khairat, tidak, fa'alun lima yurid. Jadi ada hal-hal yang memang manusia ini hanya boleh taslim, tidak boleh bertanya lagi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Wa haladhu, dan telah mengatakan muhal kepada diutusnya Rasul al-Barohimatu, kaum Barohimah, orang-orang Brahmana, orang-orang Hindu. Lidzalika, karena dasar yang salah, aidon juga. Jadi kalau menurut orang Mu'tazilah itu pengutusan para Rasul itu wajib, kalau Barohimah malah mustahil. Gak masuk akal Tuhan kok ngutus manusia. Nah, kenapa gak masuk akal? Kalau Allah mau apa kamu?
wala khafa dan tidak ada kesamaran fi hausim dalam kebingungan mereka wa kufrin dan kekufuran mereka. Wa dalilu dalil ahli sunnati bagi ahli sunnah alanal ba'tha bahwasanya pengutusan rusuli kepada para rasul jaizun adalah boleh, la wajibun bukan wajib bagi Allah, anal ba'sa bahwasanya membangkitkan rasul, mengutus rasul, fi'lun adalah satu perbuatan min af'alillah dari perbuatan-perbuatan Allah. Waqad alimta dan kamu sudah tahu anahu bahwasanya Allah jalla wa azza la wajib tidak wajib alai atasnya fi'lun berbuat apapun, wa ingkana walaupun adanya perbuatan itu sulahan kebaikan aw aslaha atau lebih baik, wala yatahatamu dan tidak harus alai atas maulana jalla wa azza tarkun meninggalkan apapun, wa kalamun kalam kami fi asal kita di dalam asal akidah wadihun sudah jelas, la yahtajul syarh tidak perlu penjelasan lagi. Wa amma burhanu wujubi sidqihim adapun dalilnya wajibnya benarnya para rasul alaihi wassalatu wassalam fali anahum karena para rasul, para nabi gitu aja nih. Para nabi semua ya, karena kalau nabi itu mencakup para rasul gitu. Jadi nabi itu adalah manusia yang dikasih wahyu oleh Allah yang tidak punya syariat yang baru atau tidak punya kitab. Itu adalah apa itu takrif yang lebih sesuai. Ngaji ngasar kemarin kan saya sudah jelaskan itu. Bagaimana itu? Bagaimana ayatnya? Bagaimana ngasar kemarin? Ya. Yulqir ruha. Gimana? Enggak ada yang nyaut itu ngaji ngasar. La haula wala quwwata illa billah. Kamu, apa kabar ngaji ngasar? Jadi itu santri itu ya begitu itu mestinya harus nyantol. Dijelaskan begitu jelas kan nyantol, terus bagaimana caranya itu menjelaskan kamu itu? Gimana ayatnya? Terus berdiri. Yulqir ruha apa maksudnya? Wahyu. Ya, terus liyungzira yaumat talab. Yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u ibadi liyungzira yaumat talab. Ini dalil bahwa semua yang menerima wahyu itu adalah apa? Adalah nabi. Adalah diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Wah, adalah nabi. Semua yang menerima wahyu diperintahkan untuk Masya Allah. Apa kamu tuh banyak maksiat toh? Dikasih penjelasan nggak paham-paham itu. Duduk. Wa ma burhanu wujubu sidqihim adapun dalilnya wajibnya
benarnya Rasul alaihi salatu wassalam. Walianahum, karena para Rasul, laulam yasduku, kalau mereka itu tidak benar, la lazima, tentu tetaplah al-kadzibu, kebohongan, fi khabarihi, di dalam khabarnya Allah, litasdiqihi, karena membenarkannya Allah, lahum, kepada para anbiya, bil mu'jizatin nazilah, dengan mukjizat yang menempati manzilata qoulihi, tempatnya firman Allah, sadaqa amti fi kulli ma yuballighani, sadaqa benar amti hambaku fi kulli ma, dalam segala perkara, yubalighu, yang dia menyampaikan ani, dari aku. Di dalilnya wajibnya sidik bagi para rasul. Seumpama para rasul itu tidak sidik, tidak benar, tentu namanya Tuhan bohong. Kalau Rasul itu tidak benar, Nabi itu tidak benar, berarti berita dari Allah itu bohong. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenarkan para nabi dengan mukjizat-mukjizat. Yang mukjizat-mukjizat itu seperti nazilah manzilata qouli, seperti firman Allah, hambaku ini sudah benar di dalam apa yang dia sampaikan. Paham nggak? Paham nggak? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat-mukjizat kepada para nabi, ini sama saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan pengakuan para nabi itu. Betul? Kalau nabi itu bohong, berarti Tuhan pun bohong, maka ini mustahil. Ngerti? Ngerti gak maksudnya? Kan nabi itu kan bilang, nah, saya ini utusan Allah, saya ini utusan Allah. Buktinya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turuti doa saya. Bulan terbelah jadi dua. Saya ini utusan Allah, bener. Buktinya Allah akan nuruti apa mau saya. Ya Allah, pecahkan bulan, bulan pecah. Ya Allah, datangkan pohon-pohon, pohon datang. Berarti kan Tuhan membenarkan mereka tuh berarti. Nah. Kalau Rasul itu tidak benar, berarti Tuhan itu membenarkan orang bohong jadinya. Itu mustahil. Paham? Paham belum? Jangan iya tapi orang ngerti susah. Sing pinter loh wong nggih. Makanya kalau orang itu ngaku jadi nabi setelah Rasulullah SAW, mesti akhirnya dipermalukan. Mesti akhirnya dipermalukan. Kalau dia ngaku jadi dukun, ngaku jadi, bisa saja dia bertahan lama, bisa saja dia bertahan lama. Tapi kalau sudah ngaku jadi nabi, tidak mungkin Allah membiarkan. Ya berarti kan betul. Kalau ngaku jadi nabi itu nggak akan dibiarkan oleh Allah. Karena kalau Allah membiarkan berarti membenarkan kebohongan. Karena nabi itu ngaku jadi rasul, jadi utusan. Kayak Mirza Ghulam Ahmad. Nah, akhirnya dipermalukan oleh Allah SWT. Orang yang mengusip tahu bahwa dia adalah bohong. Tidak pernah janji-janjinya bisa ditepati. Tidak pernah perkataan-perkataannya jadi kenyataan.
Tapi kalau orang ngaku jadi dukun, ngaku jadi orang sakti, bisa bertahan lama, karena itu tidak mengaku sebagai utusan Allah. Yang ngaku jadi utusan Allah itu mesti akan dipermalukan. Kayak Musodik Bogor itu ngaku jadi nabi, ya tidak bisa bertahan lama. Ada utawi iki kuburan wujubi rasul, dalile wajibe bener rasul alaihi wassalatu wassalam bidakwahum ing dalem pendakune para rasul arisalata ing dadi utusan wa fi malan ing dalem perkara yuballighunahu kang nyampeaken sapa rasul ing ma ba'da dalika ing dalem sause ngaku dadi rasul lil khalqi marang makhluk wa hasil hadil buran utawi hasil ikilah dalil iku anal mukjizat atau mesti mukjizat alati khalaqa kang nyiptakaken ing lati sapa ta'ala ala edi rusuli ing atase tangane para rasul ya amrun khariqun iku perkara kang nulayani lil adati marang kebiasaan makrunun kang dibarengi bitahadi kelawan nantang di siapa yang bisa mengalahkan, ayo tahadi itu nantang, maksudnya siapa yang bisa mengalahkan, siapa yang bisa menghalang-halangi mukjizat saya ini namanya tahadi. Siapa yang bisa mengalahkan mukjizat saya ini? Ma'adamil mu'aradati, bersama tidak adanya penentangan. Jadi tidak ada orang yang bisa menentang. Ma'adamil mu'aradati, dengan tidak adanya manusia yang bisa menentang. Ini mukjizat. Amrun khariqul adah makrunun bitahadi ma'adamil mu'aradah, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan ngaku jadi nabi dan menantang. Siapa yang bisa mengalahkan? Ma'adamil mu'aradah, dengan tanpa ada yang bisa menantang, yang bisa menandingi atau bisa menghalang-halangi. Itu mukjizat. Tangzilu adalah menempati mukjizat min maulana, dari Tuhan kami Jalla wa'azza, mangzilata qoulihi, tempatnya firman Allah Jalla wa'azza, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Falau jaza seumama boleh al-kadhibu gur, falau jaza seumama jais al-kadhibu gur ala rusuli, atas para rasul, la jaza tentu boleh al-kadhibu gur alaihi, atas Allah Ta'ala. Itasdikul kadhibi, karena membenarkan yang bohong. Kadhibun adalah kebohongan juga. Wal kadhibu, sedang kebohongan Allah yang atas Allah, muhalun adalah muhal. Bohong atas Allah itu muhal. Kenapa kok muhal? Liana khabaruhu, karena berita Allah Ta'ala innama yakunu, hanyalah adanya berita itu ala wifqi ilmihi, sesuai ilmu Allah. Wal khabaru ala fil ilmi, dan berita sesuai dengan ilmu, la yakunu illa sidqan, tidak ada kecuali benar. Fa khabaruhu, maka khabarnya Allah, la yakunu, tidaklah khabarnya Allah itu illa sidqan, kecuali benar. Jadi karena berita Allah itu tidak mungkin bohong, karena berita Allah itu sesuai dengan ilmu Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah itu tahu betul gitu loh, tahu betul segala perkara itu apa adanya, itu tahu betul karena Dia yang menciptakan. Maka tidak mungkin Allah SWT itu beritanya itu bohong. Maksudnya bohong ini tidak sesuai dengan kenyataan, itu nggak mungkin. Kalau beritanya manusia itu adalah menurut ya pemikiran manusia itu sendiri, dan pemikiran kadang-kadang lengkap, kadang-kadang tidak lengkap, kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Maka berita dari manusia itu mungkin bohong, mungkin tidak bohong. Bohong di sini ini maksudnya mungkin sesuai kenyataan, mungkin tidak sesuai dengan kenyataan.
bohong yang dimaksud di sini tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nanti itu mustahil bagi Tuhan karena Allah tahu segala-galanya. Atau bohong itu mungkin juga memberitakan, dia tahu yang benar tahu, tapi sengaja dikelirukan beritanya itu juga mustahil bagi Tuhan. Karena itu adalah cacat, mustahil bagi Tuhan, cacat, mustahil. Kalau tidak tahu sehingga beritanya tidak sesuai, juga bohong karena itu bertentangan dengan ilmu. Kalau sudah tahu terus beritanya diselewengkan, itu juga mustahil karena itu cacat. Tuhan Maha Suci dari cacat. Mafhum? Mafhum sampai sini? Siapa yang belum paham? Maka berita dari Quran, dari hadis-hadis yang sahih itu pasti. Cuman kadang-kadang pemahaman manusia mengenai berita itu berbeda, itu lain lagi. Tapi kita harus memahami bahwa berita dari para nabi itu pasti benarnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah membela kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizatnya. Adapun bagaimana memahami berita itu mungkin itu beda, kayak para ulama tafsir beda-beda menafsirkan sesuatu, yaitu pemahaman manusianya, bukan beritanya yang tidak pasti. Wa qauluna, perkataan saya, fi ta'rifil mu'jizati, di dalam mentakrifkan mukjizat. Amrun, kata-kata amrun, ahsanu, ada lebih baik min qouli sebagian ulama, fi'lun, perkataan fi'lun. Dinal amro, karena itu mesti kata-kata amr, yatanawalu, mencakup al fi'la, perbuatan. Kang fijaril ma'i, seperti memancarnya air, masalan umpamanya mimbainil ausobi, antara jari-jari Nabi. Wa adamal fi'li, dan mencakup tidak adanya perbuatan. Ka'adami ikhraqin nar, seperti tidak adanya membakarnya api, matalan wamanya li Ibrahim, bagi Ibrahim alaihissalam. Di amr itu bisa fi'il, bisa tarkul fi'il. Di mukjizat itu apa? Perkara yang luar biasa dari seorang yang ngaku jadi nabi, dibarengi dengan tahaddi, penantangan, dan tanpa ada yang bisa menghalang-halangi. Seperti tangan Nabi memancarkan air. Ini masuk mukjizat ini. Terus ada pembahasan panjangnya, apakah mukjizat-mukjizat itu mungkin terjadi kepada para wali. Lihat-lihat dulu, ada mukjizat itu yang khas bagi Rasul, bagi seorang nabi, seorang Rasul, seperti Al-Quran. Ini mukjizat khas bagi Rasul, itu tidak mungkin terjadi kepada seorang wali. Tahu-tahu punya Quran, nggak mungkin. Tapi kalau mukjizat itu bukan khas, bukan kekhususan bagi seorang Rasul, mungkin saja mukjizat itu terjadi kepada wali. Karena wujudnya perkara yang seperti mukjizat kepada para wali itu
juga membuktikan kebenaran nabi yang diikuti wali tadi itu. Maka ini nggak apa-apa. Nabi diantara mukjizatnya dua-duanya makbul, wali menemani makbul. Ada nabi menghidupkan orang mati, ada wali juga menghidupkan orang mati. Jadi ini mukjizat itu bisa saja terjadi kepada para wali, tapi pakai syarat wali itu tadi bernisbat kepada nabi, ittiba kepada nabi. Kalau tidak ittiba kepada nabi mustahil, karena itu bukan wali, setan itu namanya. Paham di sini? Karomahnya para wali ini termasuk perkara yang jaiz inda ahli sunnah, perkara yang luar biasa yang datangnya dari para wali karena itibaknya kepada nabi. Ini terjadi dan ini diingkari juga oleh orang Mu'tazilah. Katanya orang Mu'tazilah kalau nanti wali punya keramat-keramat begitu jadi nandingin nabi. Oh, bukan nandingi, ini pengikutnya kok nandingi, gimana? Seorang wali Allah berjalan dengan muridnya, di tengah jalan lapar, maka dia berdua langsung turun makanan dari langit terus makan. Kamu heran ya dengan ini? Yang heran orang kejadian seperti ini, katanya wali tadi itu, hanya orang yang tidak syukur kok sebetulnya itu. Orang-orang Mu'tazilah itu orang nggak syukur. Bagaimana kalau dikatakan begitu? Nah, sholat 2 rakaat itu lebih hebat daripada datangnya berjuta-juta makanan dari langit. Kok kamu tidak aneh kalau kamu orang iman kepada khabar Nabi? Ada makanan datang dari langit aja kamu heran. Sebetulnya datangnya hidayah dari langit sehingga orang mengucapkan la ilaha illallah lebih mengherankan lagi. Wong ini mau dikasih surga gitu. Maka kata wali tadi itu, orang yang tidak percaya dengan karomah itu orang tidak syukur sebetulnya. Orang tidak syukur. Karomahnya para waliya itu mutawatir. Di karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani sampai Ibnu Taimiyah saja, Ibnu Taimiyah yang anti sufi itu, dia mengatakan bahwa karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mutawatir. Karomahnya Syekh Bauddin Nasyabandi, karomahnya Wali Songo itu bagi orang Jawa mutawatir. Yaitu bagian daripada anugerah Allah yang Allah berikan kepada pengikut para nabi, sehingga dikasih keistimewaan mirip, tidak sama, ini mirip dengan para nabi, dikasih perkara-perkara yang luar biasa. Maka kamu itu berhak untuk berharap yang besar-besar sebab kamu ikut para nabi itu. Jadi kamu itu, alah saya itu orang lemah, orang hina, mana mungkin saya akan ditolong oleh Allah. Itu namanya orang nggak syukur. Loh, kamu itu berjalan di jalannya Nabi apa tidak kamu itu? Kalau tidak ya memang kamu itu orang tersesat. Lah kalau mau kamu itu berjalan di jalannya para Nabi, kamu itu layak untuk mendapatkan nusratullah sebetulnya. Kalaupun tidak sekarang, nanti di akhirat. Bukan mesti sekarang toh. Karena karomah sekarang itu bisa menimbulkan fitnah, jadi sombong, jadi apa, karena kita ini orang jahil. Tapi karomah itu mesti datang nanti di surga, karomahnya banyak. Kalau kamu ingin
seperti karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ayam panggang tahu-tahu hidup lagi, kamu masuk surga. Nanti kamu punya karomah seperti itu. Orang di surga itu lihat ayam, dilihat toh langsung jadi panggang, habis dimakan berdiri lagi. Kamu semua jadi Abdul Qadir Jailani semua kalau di sana. Maka kalau tidak dikasih di sini, jangan kecil hati kamu. Tidak dikasih di sini itu mungkin malah itu rahmat Allah agar kita ini malah selamat, gak kokean pengakuan. Paham loh? Di orang itu yang berharap itu kepada Allah itu, tapi berharapnya itu dengan terus taat, jangan berharap terus sambil tidur. Berharap tapi dengan menjalankan syariat. Kon ngaji ya ngaji, bukan tidur nanti barangkali saya tidur, bangun tidur sudah alim, saya tak tidur aja. Ini orang tidak benar, dia tidak taat, bagaimana dia akan mendapatkan pertolongan Allah? Wahtaraza wahturiza, dan dikecualikan biqaidil muqaranah, dengan qaid muqaranah litahaddi, kepada penantangan, diperkecualikan an karamatil awliya, dari karamahnya para wali, wal alamat al-irhasiyah, dan alamat irhasiyah. Alamat irhasiyah itu adalah keistimewaan-keistimewaan khawarik-khawarik yang terjadi kepada Nabi sebelum jadi Nabi, seperti khawarik-khawarik ketika kelahiran Nabi, sedangkan dia belum jadi Nabi, namanya alamat irhasiyah. Alat tataqaddamu, yang mendahului bi setelah anbiya, pengutusan para nabi, taksisan untuk memberikan pendasaran kepada bi setelah anbiya. Wa an ayataida, dan mengecualikan dari menjadikan al-kadhibu, orang bohong, mukjizaman maudhu, mukjizatnya nabi yang telah lalu, hujatan sebagai hujah li nafsi, untuk dirinya sendiri. Jadi mukjizat itu ya untuk orang yang di tangannya itu terjadi mukjizat itu, bukan untuk orang lain. Banyak orang sekarang, saya ini nabi, apa mukjizat kamu? Mukjizat saya itu Al-Quran. Loh, itu kan mukjizatnya Nabi Muhammad. Iya, pokoknya itu juga mukjizat saya itu. Ya itu tidak bisa. Itu namanya tidak, mukjizat tidak berjalan di tanganmu, tapi di tangannya orang lain. Jadi caranya mukjizat itu terjadi di tangan kamu sendiri. Wa atarusna lan jabaken sapa ingsun bi qaiti adam mu'aradati kelawan qaid, yaiku ora anane mu'aradah anis sihri sing sihir, wa sya'wadati lan sulap. Karena sihir sya'wadah itu bisa dipelajari sehingga bisa ditentang. Kalau mukjizat itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditentang. Ada rumus-rumusnya sihir itu, sehingga bisa dipelajari. Kalau mukjizat itu tidak. Dah saja, man indahu soal. Yang tahunya urusan akidah apa saja tanyakan. Jangan nanti kamu sesat jadi Wahabi nanti. Tanyakan.
Kalau orang ahli ilmu itu mesti ada yang tanyakan, kamu apa? Hah? Kenapa? Kalau kamu tuh sering dengar ngaji saya itu banyak sudah, mungkin sudah beratus-ratus kali saya menjelaskan seperti itu. Tapi kamu tuh kalau saya ngaji itu tidak kamu dengarkan dengan seksama, ini nggak apa-apa. Nabi itu maksum. Maksum itu sama dengan kalau di sini apa namanya? Amanah. Amanah itu maksudnya maksum itu tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin berbuat salah. Nabi Musa membunuh orang itu, kan itu sebelum beliau jadi nabi. Sebelum beliau jadi nabi berarti kan tidak ada syariat, tidak ada aturan. Bunuh ya tidak salah dia, belum ada aturan kok. Kapan dikatakan salah? Kalau sudah ada aturan. Nah, belum ada aturan ya namanya nggak salah. Gimana? Paham? Jadi waktu itu belum ada aturan, belum ada syariat. Nabi Musa belum menerima syariat. Itu masih muda waktu di Mesir. Maka beliau ini tidak salah. Tapi beliau merasa salah. Iya, merasa salah. Tapi sebetulnya tidak salah. Belum ada aturan kok salah. Yang pertama, yang kedua kali Nabi Musa itu kan tidak niat membunuh toh. Fawakazau Musa cuma diginikan toh, ditempeleng. Tapi tahu-tahu mati. Kalau kamu nempeleng orang tahu-tahu mati itu apa salah? Kamu tidak bisa dikatakan membunuh toh. Kalau membunuh itu bawa pedang, kamu bacok itu membunuh. Kalau ini nempeleng fawakazau Musa, itu bukan membunuh. Ya itu memang bertepatan dia ajalnya habis gitu aja ya. Ringkasnya cerita-cerita dalam Quran atau hadis yang di situ ada teguran kepada para nabi itu mesti kamu pahami dengan baik, harus ditakwilkan. Terus kalau dihitung menurut syariat ya, orang Mesir kan orang kafir, Nabi Musa orang iman, dan orang Mesir itu harbi, mereka membunuh orang-orang Bani Israel. Kan orang harbi itu dibunuh boleh. Jadi kalau kita nilai dengan syariat kita pun Nabi Musa tidak salah itu. Cuman karena Nabi Musa itu belum diperintah pada waktu itu, beliau merasa salah. Nah itu kemuliaan Nabi Musa. Paham? Jadi ringkesnya semua cerita ini sama sekali tidak mengurangi daripada ngismahnya Nabi Musa alaihissalam. Paham? Nah, apalagi? Lagi wah gimana? Nabi dari orang ajam ada apa tidak? Ya, ajam itu apa toh? Dan Nabi orang Arab itu kan cuma Nabi Ismail sama Nabi kita aja, yang lain semua ajam semua. Gimana sih kamu tuh?
Ya, tidak semua orang ajam, yang nabi sempurna. Nabi yang Arab itu cuma nabi kita dengan Nabi Ismail aja. Lainnya semua ajam semua. Non Arab semuanya. Paham? Lagi. Nah. Menunjukkan satu keistimewaan, punya derajat, tapi bukan berarti yang tidak punya karomah di bawahnya. Wali-wali yang punya karomah itu menunjukkan mereka punya derajat di sisi Allah, tapi bukan berarti mereka itu di atas yang tidak punya karomah. Karena karomah itu datang biasanya untuk menguatkan iman, untuk menguatkan imannya Nabi itu. Ya, kok imannya wali itu. Lah, wali yang imannya sudah kuat tidak perlu dengan itu. Gitu loh, paham nggak? Tapi kadang-kadang karomah itu adalah untuk tanda kebenaran agama. Lah kalau itu wali yang tinggi, wali yang bawah dikasih karomah. Tapi karomah itu bukan mesti hal-hal yang sifatnya itu apa itu materi, batu jadi emas, orang mati hidup lagi, bukan mesti begitu itu. Termasuk karomah yang besar ya, orang itu jadi asbab hidayah. Tapi walaupun tuh kurang tuh punya karomah, bagaimanapun besar karomah, tapi semua itu tidak akan sampai ke derajat ismah. Yang sampai ke derajat ismah itu cuman para nabi saja, yang lainnya itu ya tidak ada ismahnya. Mungkin ada kekeliruan tuh mungkin. Lagi ya. Nabi Yunus itu dakwah alaihissalam, nggak ada yang gubris, maka beliau marah, sumpek, akhirnya pergi ke daerah lain. Ditawili apa lagi tuh Pak Is? Kan nggak apa-apa tuh, mau sumpek dakwah sudah nggak ada yang gubris ya pergi. Saya kalau ngasih, kalau kamu sudah nggak mau dengar ya pergi. Tidak salah. Tapi karena saking tingginya derajatnya Nabi Yunus alaihissalam, ditegur, kamu itu kurang sabar. Ditegur. Tapi sebetulnya menurut aturan yang dakwah sudah nggak ada yang mau gubris loh. Nah, untuk apa? Sebetulnya menurut syariat itu beliau tidak salah, tapi Allah Subhanahu wa taala berhak menegur siapa saja yang Allah kehendaki. Hanya apa ngono ra sabar, sabaro. Balik oneh dakwah. Akhirnya dakwah ternyata orang kampungnya masuk Islam semua. Fa arsalna ila mi'ati afil aw yazidun fa amanu bi fa amanu famata'nahum ilahi. Paham? Pikiran dewe itu apa is? Nek wong dakwah ning sini kampung sekali gelem nampa. Ayo golek kampung liya to, kan wis bener to ya sana sendiri.
dakwah di satu kampung nggak ada yang gubris, kan dia pergi kampung lain tuh, barangkali ada yang mau nerima. Seperti Nabi di Mekah nggak ada yang gubris, beliau pergi ke Madinah, kan nggak salah sebetulnya itu. Tetapi saking tingginya derajatnya Nabi Yunus itu ditegur oleh Allah. Oh, kamu itu belum saya kasih izin untuk ngalih kok ya wis ngalih. Ya Allah Subhanahu wa taala itu berhak menegur siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Tapi kalau menurut pemikiran manusia, Nabi Yunus itu sudah tidak salah. Ngerti? Kayak Nabi kita abasa wa tawalla, ya, seperti itu. Kalau menurut pemikiran manusia ya sudah tidak salah, wong beliau ini mementingkan orang-orang yang belum masuk Islam itu. Orang yang sudah masuk Islam kan waktu lain kan bisa, ini masih juru santri njaluk ngaji piye. Nah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menegur Nabi bukan karena Allah marah pada Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama Nabi. Itu wong ngono mbok gatekne, rasa mbok gatekne. Nah, kuwi lho sing gelem ngaji kuwi lho urusan. Sing ora gelem wis jarno ngono. Nah, ada kamu ceritanya zaman sahabat juga banyak karomah itu. Cuman kamu nggak tahu gitu aja. Zaman sahabat tuh karomah tuh saking banyaknya sampai nggak diceritakan secara khusus. Ono umum, mana wong Boro metu 4 bulan gak nasi cerita. Tapi nek wong Bojonegoro, oh geger ape sak kampung. Nah. Zaman sahabat iki keramat wis biasa sebendino keramat kuwi. Makanya gak patut diceritakne teman-teman karena barang biasa. Di zaman sause karena jarang. Ane sing keramas sitokne geger sak kampung. Ini yang kenapa jawaban ini ngono ya wis. Walaupun banyak pembahasan ulama mengenai perkara ini, tapi cukup itu kamu sudah. Itu juga ada kaitan yang saya sampaikan tadi. Di karomah-karomah itu kadang-kadang untuk menguatkan hati seseorang. Sedangkan para sahabat itu hatinya sudah kuat, tidak perlu penguat lagi. Saking kuatnya nur nubuwah yang masuk dalam hati para sahabat itu nggak perlu barang-barang yang aneh-aneh, itu mantep, itu mantep tenan, nggak perlu barang aneh. Nah setelah zaman sahabat iman manusia lemah, maka perlu penguat dengan karomahnya para aulia itu. Zaman sahabat itu mukjizatnya Nabi itu sudah cukup sebagai bukti segala kebenaran, gitu maksudnya. Enggak perlu bukti-bukti yang lain. Matahari terbit maka bintang-bintang tidak diperlukan. Nah setelah matahari itu tenggelam ya barulah bintang-bintang diperlukan. Setelah Nabi wafat, nah, baru diperlukan karomah-karomah itu untuk menguatkan agama. Loh kalau begitu sekarang ini iman orang tambah lemah lagi, mestinya karomah harus lebih banyak. Iya, mestinya begitu. Tapi orang sekarang itu sudah tidak ingin karomah lagi, maka tidak dikasih oleh Allah. Sekarang itu inginnya duit. Sekarang itu inginnya duit, makanya nggak usah dikasih karomah, kayak duit baik. Ya tadi itu termasuk al-alaman al-irhasiyah tadi itu. Irhasiyah. Nah. Loh, tadi sudah saya jelaskan itu loh. Irhasiyah itu adalah keanehan-keanehan, keajaibannya Allah berikan kepada para nabi sebelum jadi nabi.
Al-Alamat Al-Irhafsiyah, di situ tadi loh, kamu lihat kitabnya itu. Jadi kamu kemana sih pikirannya? Hah? Dah duduk. Satu lagi loh. Kalau dia istiqomah dalam agama itu karomah. Kalau nggak istiqomah dalam agama, bletok, wes, itu sihir, sakwadah dan sebagainya. Ya, cukup ya. Dipelajari. Ghairul munsharif siapa? Saya itu mau tanya, kamu tuh malu. Karena itu pertanyaan kelas 1 saya tanyakan di daurah, harus bagaimana? Udah kamu pelajari sendiri, ya. Nanti akhirnya dikembali fa'ala mulu lagi, bina misal, bina mudha'af lagi. Terus kita nggak jadi ngaji tuh dengan cara begitu itu. Gara-gara kamu tuh orang dablek, pelajaran yang sudah lalu itu kamu lupakan lagi, akhirnya nggak bisa naik. Bangun tuh yang bawah kamu robohkan lagi. Kapan mau jadinya?